karena jiwa penanaman kecintaan kepada organisasi, pada akhirnya kita juga berangkatnya dari situ. Ya alhamdulillah kita terangkan kepada dulur-dulur bahwa kita harus bisa, kita jangan hidup di organisasi tapi kita bisa menghidupi organisasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aprisani. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube-nya Izham Kaisar 22. Salam pencak silat, salam saudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat dan salam persaudaraan untuk dulur-dulurku semua. Berjumpa lagi dengan saya pastinya di channel Izham Kaisar 22. Oke, di segmen kali ini saya berada di cabang Jember ya. Tepatnya di Curah Nongko ya Mas ya. Ranting Tempurjo ya. Saya ditemani oleh Mas. Oke, perkenalkan nama saya Oki Budi Waluyo. Saya wakil ketua ranting Tempurjo dan sekarang saya berada di Curah Nongko karena memang sini tempat tinggal saya. Domisili di Curah Nongko ya Mas ya. Ya. Ya, beliau juga leading saya ya di Jember ya. Satu leading kita ini. Jumpa ini temu kangen. Saya kesini nih selain silaturahmi itu juga pengen tahu ya Mas ya. Karena di luar sana mungkin lah dulur-dulur juga pengen tahu di Curah Nongko ini awal mulanya PSHT yang berada di Curah Nongko ini Mas. Tahun berapa, siapa pelatihnya, pelatih pertamanya itu. Oke, siap. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mas Izham. Jadi gini, mungkin untuk dulur-dulur yang pengen tahu sejarah di rayon kami, alhamdulillah kita berada di rayon Curah Nongko, tergolong rayon di pinggir hutan. Pelosok lah ya. Pelosok, iya. Yeah. Jadi PSHT di sini mungkin berkembangnya itu untuk kawasan Jember tuh bisa tergolong masih baru-baru ini Mas. Karena memang dulu di sini ada warga sepuh letingnya Mas Muhtaris tingkat 2, almarhum Mas Alwi. Nah, tapi beliau semenjak disahkan menjadi warga SHT melatih beberapa kali juga, tapi belum berhasil mengesahkan warga. Pada tahun berapa itu kira-kira Mas? Ya semenjak beliau disahkan itu 84, ya selebihnya itulah wis ya. Berkembangnya PSHT di Curah Nongko ini mulai mengesahkan itu tahun berapa kira-kira? Oke, siap. Alhamdulillah lagi ya. Yeah. Karena memang gini, tadi kembali ke almarhum Mas Alwi. Mas Alwi ini tidak pernah mengesahkan, tapi beliau juga diakui karena beliau warga sepuh tahun 84, karena beliau juga sempat melatih lah. Iya, sempat melatih dan banyak orang mengenal beliau di sini. Karena beliaunya itu tokoh. Itu ada pelatih saya
yang pengesahan 2011 Mas Fajar Saidir Rahman itu latihan dulu di pesantren di Al-Qodiri. Di Oh, Mas Al-Qodiri. Fajar. Ya, Mas Fajar itu latihannya di Al-Qodiri. Jadi beliau adalah pelatih saya. Latihan tuh sekitar tahun 2011. Saya dulu latihannya di Blater karena beliaunya pulang dari pesantren, akhirnya saya dilatih oleh beliau. Dan alhamdulillah saya warga pertama yang latihan di Curah Nongko sama letting saya 2 orang, Mas. Mas siapa? Mas Samudra sama saya gitu loh. 2 orang siswanya Mas Fajar. Latihan yang di sini yang sampai disahkan tuh 2, yaitu tahun 2013 kan kita Satu letting letting, ya Mas, kan. ya. Jadi Sampean sama Mas Samudra ya. saya sama Mas Samudra gitu. Kemudian sampean langsung menggantikan Mas Fajar atau? Nah, ya saya menggantikan Mas Fajar, adik letting saya yang waktu itu juga udah mulai latihan di bawah saya. Mengesahkan lagi, saya juga enggak banyak 20 tapi nolnya hilang. Jadi 2 lagi gitu loh. Setelah 2 saya 2 lagi gitu. Jadi seperti itu. Sempat vakum juga karena enggak ada latihan tahun 2015 sama 16. Tapi siswa-siswa saya yang 2014 ini tadi berhasil juga melatih di tempatnya yang karena beliau kan 2 orang Mas Widi sama Mas Halil ini kan sekolah. Jadi sekolahnya kan enggak di sini karena memang di sini mungkin ya kurang apalah ya kan memang desa ya Mas ya. Desa. Jadi sekolahnya beliau di luar, di satunya Mas Widi di Ponorogo, Mas Halili di Balung. Nah, tapi beliau juga melatih di situ. Alhamdulillah mengesahkan juga. Alhamdulillah ya Mas ya. Untuk warganya sekarang di Curah Nongko ini Total. Kemarin kita data di sini, jadi keseluruhan warga itu memang tidak latihan di sini mereka, tapi beberapa warga yang dari di sekolah ya kan, Mas? pesantren, mondok ya kayak gitu ya, atau bekerja kayak gitu, dia disahkan di tempat di ranting-ranting luar Tempurjo. Nah, jadi sekitar 42 Mas. 42 orang warganya. Warga. Wah, luar biasa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Semenjak 2013 saya sampai sekarang berarti 7 tahun Mas. 7 tahun, sekitar 7 tahun ya sudah PSAT berkembang di Curah Nongko ini Mas ya. Ini saya lihat kayaknya sampean buat base camp ini Kak, seperti Padepokan lah ini ya Mas ya, Curah Nongko ini. Itu idenya sampean itu dari mana Mas? Soalnya kan di Jember ini sudah ada Padepokan. Padepokan Di Jember, cabang. Padepokan cabang itu kan ada gitu loh. Oke, jadi gini. Waktu itu saya dipanggil oleh pelatih saya, mantan pelatih ya, tapi menurut saya nggak ada mantan pelatih itu. Yang ada memang pelatih saya sampai sekarang meskipun jadi warga atau jadi wakil ketua ranting bidangnya teknik organisasi, saya tetap takdim kepada beliau karena itu yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita kan gitu. Jadi beliau memanggil saya setelah pulang dari latihan, bilang kepada saya, "Dik, mbok yo arek-arek iki mau di galekno omah. Jadi, Dik, anak apa dulur-dulure, adik-adiknya itu dibuatkan rumah. Organisasi ini dibuatkan rumah." Jadi mungkin di Jember ada memang cabang, Padepokan cabang. Di ranting kalau di Tempurjo masih belum. Saya pengurus ranting, alhamdulillah ya kita sudah ngumpul dana tapi belum beli tanah. Tapi masih program juga dekat-dekat, insya Allah ya dekat-dekat ini kita juga akan beli tanah juga gitu loh. Untuk Curah Nongko itu inisiatifnya memang dari beliau, tapi beliau juga ngasih gambaran bahwa sekarang itu memang harusnya seperti itu. Kenapa? Karena memang perkembangan organisasi itu semakin pesat Mas. Jadi perlu wadah, perlu tempat. Nah, sekarang saudara kita banyak, kalau ndak ada tempatnya kita untuk ngumpul atau apa, ya itu nanti akan susah Mas ya. Akan mengalami kesusahan. Itu dananya pribadi atau kas ranting atau kas rayon atau gimana Mas? Ya ini dari sesepuh-sesepuh kita, penanaman persaudaraan yang begitu kuat. Alhamdulillah kita juga ada di pinggir ini ya.
meskipun tergolong warga 41 itu kecil mungkin dari ranting-ranting lain, alah warganya cuma 2 orang misalnya kan, kok gur 40 kan kecil Mas ya. Iya. Itu tapi karena jiwa penanaman kecintaan kepada organisasi, pada akhirnya kita juga berangkatnya dari situ ya, alhamdulillah kita terangkan kepada dulur-dulur bahwa kita harus bisa, kita jangan hidup di organisasi tapi kita bisa menghidupi organisasi. Ya. Jadi dananya itu dikumpulkan dari dulur-dulur warga yang ada di Curanongko ini Mas ya. Kenapa kok ini kan untuk membeli tanah, membangun padepokan, untuk intinya seperti base camp lah untuk dulur-dulur itu kumpul ya Mas ya. Iya. Kenapa kok enggak bangun tugu aja itu Mas, yang besar gitu? Kan rata-rata peranting di Jember ini sudah ada tugu gitu Mas. Iya, jadi gini, kenapa kok nggak buat tugu yang begitu besar, yang kita ketahui di mana-mana ranting atau cabang-cabang berkembangnya organisasi PSHT ini kan banyak tugu biasanya kan, dan besar-besar yang berbagai macam. Itu kita juga alhamdulillah Curanongko kemarin tahun 2018 sudah mendirikan tugu, tapi cukup 1 itu menurut saya, karena kebelakangan ini tugu itu bagi saya apa ya, memang bangunnya itu mudah Mas, tapi yang menjaga itu susah. Bagi saya seperti itu. Mungkin dulur-dulur yang nggak sepakat ya nggak apa-apa, tapi karena Ini kan persepsi persepsi saya dalam alhamdulillah dan diterima oleh saudara-saudara yang rayon Curanongko itu diterima. Jadi kalau ini dari dulu ya, saya ini prinsip pribadi saya ya, kalau orang lain itu masih merangkak, kita sudah berjalan. Kalau orang lain itu berjalan, maka kita sudah berlari. Seperti itu. Jadi kalau orang lain berlari, kita terbang lah gitu loh, ya kurang lebih gitu. Jadi kita mau lebih Depan, iya, lebih maju lagi gitu. Meskipun kita tergolong dari ranting pinggiran, dari rayon pinggiran, pendekar pinggiran, itu enggak masalah menurut saya ya. Dan padepokan ini menurut saya juga apa ya, karena perkembangannya itu nanti saya percaya SHTRAT dimanapun tempat atau di sini pun saya percaya bahwa SHTRAT itu akan berkembang pesat. Nah, dari warga 41 ini bisa dikatakan sekarang jadi pondasi untuk PSHT yang nantinya akan tidak terbendung lagi perkembangannya ke depannya gitu loh. Khususnya di Curanongko ini. Iya. Oke, harapan untuk PSHT nantinya Mas, khususnya di Curanongko ini Mas. Harapan jenengan itu seperti apa? Curanongko ini kan ataupun Tempurjo ini kan terkenalnya dengan kota santri ya Mas ya. Jadi harapannya dari Mas Oki ini ke depannya gimana? Oke. Adanya PSHT di Tempurjo ini, harapan saya jangan sampai merubah kultur masyarakat atau ciri khas Tempurjo itu, yaitu dengan kesantriannya. SHTRAT tidak pernah menentang agama manapun. SHTRAT berdiri sendiri, juga tidak dilabeli dari agama. Nah, kalau kita di situ muslim, menurut saya juga harus ikut andil di dalamnya, dalam artian membentengi dakwah ya, dakwah Islam ya, seperti bunga teratai yang kita kenal bisa hidup di mana-mana, itu mungkin kata sesepuh kita seperti itu. Jadi kita langsung mengaplikasikan, jangan sampai merubah apa yang biasa dilakukan oleh orang Tempurjo itu kita ikuti. Insya Allah kita juga akan bisa berkembang seperti harapan kita. Itu intinya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke Mas Oki, terima kasih banyak atas pengalaman atau cerita sejarah tentang PSHT yang ada di Curanongko ini ya. Semoga harapan kita semua itu bisa terlaksana ya Mas ya, dan SHTRAT semakin jaya abadi selama-lamanya ya Mas ya. Oke dulur-dulur, terima kasih banyak karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pencaksilat dan salam persaudaraan.